Presiden sudah menyampaikan tadi pada saat rapat juga menyampaikan ke banyak menteri, kewaspadaan dinaikkan, kehati-hatian dinaikkan, tetapi jangan panik. Kita juga sudah menganjurkan kepada seluruh rumah sakit di Provinsi Sulawesi Utara ini akan mempersiapkan tempat-tempat buat isolasi. Sehingga totalnya adalah 514 orang, 579 orang, 686, 1155, 1414, 1528, 1677. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam. Audio Jungle. Audio Jungle. Sejumlah universitas memberlakukan kuliah jarak jauh guna menghindari penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Bahkan tidak hanya menggelar perkuliahan jarak jauh, melalui surat imbauan kampus melarang dosen, mahasiswa, dan pegawai kampus untuk berpergian ke luar negeri. Kuliah daring atau sistem e-learning adalah salah satu cara yang sangat efektif di tengah wabah COVID-19. Jika dibandingkan dengan KBM secara langsung, tingkat efektivitasnya sangat jauh berbeda. Dengan adanya kuliah daring atau sistem e-learning, mahasiswa mampu melakukan pembelajaran secara tidak langsung. Efektif atau tidak efektif itu relatif. Kembali lagi, tidak semua mahasiswa tinggal di kota yang jaringannya itu merata. Ada mahasiswa yang tinggal di pelosok atau di desa yang jaringannya itu belum merata dan sangat mengganggu aktivitas kuliah dari mahasiswa tersebut. Pelaksanaannya memerlukan kombinasi yang baik antara fasilitas yang digunakan serta kemampuan dari sumber daya manusianya. Kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini penting untuk diperhatikan. Kendala yang paling sering terjadi adalah jaringan yang lambat. Jika jaringan buruk Atau susah sinyal, Mahasiswa bisa saja ketinggalan materi atau info dari dosen. Menghadapi banyak tugas dan deadline yang sangat cepat, jadwal kuliah yang tiba-tiba berubah, Membuat jam kelas 1 dengan kelas yang lain saling bertabrakan. Ada kampus yang semua kegiatan kuliah dilakukan dari rumah, tetapi ada juga yang masih mengharuskan datang ke kampus pada waktu tertentu. Kelebihan kuliah online, pertama, para mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dimanapun dan kapanpun sesuai keinginan mereka. waktu kuliah itu lebih singkat dari waktu kuliah sebelumnya. mahasiswa juga dapat membuka kembali materi-materi lama yang telah diberikan
untuk dipelajari kembali. Tanya jawab dalam perkuliahan lebih bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan langsung lewat chattingan, baik itu kepada dosen ataupun teman kelas. Melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Sangat bergantung pada internet. Bila jaringan lambat atau susah sinyal, maka proses pembelajaran akan tertinggal. Terlebih jika sudah mencakup ujian kuliah. Dalam hal interaksi sosial menjadi sulit karena terbiasa sendiri. Kebanyakan belum mempunyai laptop atau komputer yang di dalamnya saat kita belajar ada mata kuliah yang harus menginstal aplikasi yang dimiliki oleh atau harus diinstal lewat laptop. Sangat tergantung pada sikap disiplin para mahasiswa. Jika kurang disiplin, maka akan tertinggal pula dalam pembelajaran. Tidak semua materi mata kuliah dapat dijelaskan secara online. Universitas mesti mengatur dan memperhatikan dengan baik tata cara pembelajaran yang baik dan memberikan beberapa contoh disiplin dalam kuliah online agar mahasiswa dapat mengerti dan mengikuti dengan baik ajaran dalam kuliah daring tersebut. Pengelolaan sarana prasarana untuk kelas online. Perguruan tinggi harus memperbaiki sarana prasaranya terutama dalam jaringan dan aplikasi yang akan digunakan ketika melakukan kuliah online. Kiranya kampus lebih memaklumi kondisi dan situasi saat ini karena jangkauan dari jaringan dari setiap mahasiswa itu tidak merata. Ada mahasiswa yang tinggal di kota, ada mahasiswa yang tinggal di desa. Jadi jaringannya tidak merata sehingga itu menyulitkan bagi mahasiswa tersebut. Dan semoga kampus itu lebih peduli lagi terhadap semua mahasiswanya dengan sedikit memberikan bantuan. Contohnya dengan memberikan bantuan berupa kuota atau sejenisnya. Karena menggunakan video konferensi dalam penyampaian perkuliahan, jadi kuota yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Dengan bantuan tersebut, universitas mampu mengringani pembiayaan hidup mahasiswa karena kita sendiri tahu bahwa tidak semua mahasiswa memiliki perekonomian yang sama atau serata.